Aman. Iya. Ya, halo Tribuners, senang sekali rasanya saya bisa menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Tentu saja hari ini Kinan Aulia kembali dalam program Bincang Kampus edisi Jumat kali ini. Nah, di hari Jumat ini kita ada tamu spesial, narasumber spesial yang pastinya merupakan perempuan cantik, hebat, pimpinan di salah satu sekolah tinggi ekonomi yang ada di Kota Makassar. Bukan cuma itu, karena hari ini Tribuners dalam program Bincang Kampus episode kali ini kita sudah mengusung satu tema, yaitu ayo kuliah di kampus YPUP. Nah, untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Dr. Kapriani SEMSI selaku Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen STI YPUP Makassar. Wow, luar biasa sekali ya Tribuners hari ini. Dan bukan cuma itu, saya juga mau mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menyaksikan program Bincang Kampus dimanapun berada. Langsung saja mungkin karena sudah bersama kita di studio Tribun Timur ada Ibu Dr. Kapriani. Kita sapa dulu Tribuners. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menuju sore kali ya Bu ya. Gimana nih kabarnya Bu Kapriani? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinan Iya. Aulia, cantik Iya. sekali Aduh, hostnya. saya baru pertama langsung dipuji ya. Tentu saja Ibu yang hari ini juga tak kalah cantik Tribuners. Ya, Ya. alhamdulillah saya juga ingin menyapa Tribuners ya. Iya, baik. Apa kabar Tribuners di seluruh Indonesia ya? Iya, amin amin. Betul betul. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini saya sangat senang bisa diundang menjadi narasumber di acara Bincang Kampus Iya, baik. Tribun Timur ya sore hari ini. Baik, Bu. Nah, ini kita ngomong-ngomong, Ibu kan ini juga merupakan pimpinan ya di YPUP, di Magister YPUP Iya, khususnya di Kota Magister. Makassar. Nah, mungkin kalau kita berbicara aktivitas pasti cukup padat juga. Mungkin boleh diceritakan sedikit aktivitas hari ini gimana nih, Bu? Oh iya, jadi terima kasih ya Mbak Kina. Jadi memang kita sebagai dosen itu kegiatannya itu sibuk di mana-mana. Jadi Baik, baik. saya sebagai selaku direktur Iya. pasca sarjana ya Magister Manajemen di YPUP itu selain di pasca sarjana di YPUP saya juga aktif mengajar di beberapa kampus ya. Wow. Saya mengajar juga di beberapa kampus lain. Kemudian sebagai dosen itu kita dituntut juga tidak hanya mengajar tetapi melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Baik. Jadi kami juga ikut aktif dalam organisasi-organisasi dosen maupun organisasi-organisasi akademisi lainnya. Selain itu sebagai seorang akademisi juga kita aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi Luar biasa ya. itu ada beberapa kegiatan tadi yang hampir memang bersamaan. Ya, jadi kebetulan sebelum kesini ada rapat juga ya. Ya, baik. Kebetulan saya tadi yang memimpin rapat, cuma belum selesai karena sudah ada undangan ya. Kita harus Mengikuti juga. jadwal juga kan, harus sesuai ini ya. Saya belum selesai rapatnya langsung ke Baik. sini demi memenuhi undangan Tribun Timur Wow. demi para Tribuners. Ya, berarti memang spesial banget ya hari ini kita bukan hanya dalam program Bincang Kampus Tribuners tapi juga Bu Kapriani memang ada kegiatan di kampus tapi juga bisa meluangkan waktu untuk ke studio Tribun Timur. Iya, Terima kasih banyak juga nih Bu sebelumnya ya. Saya juga berterima kasih ya Ya. diundang ke Tribun. Studio Tentu Tribun. saja. Baik, bukan cuma itu, karena hari ini kebetulan Bu, kita akan membahas kenapa sih ayo kuliah di YPUP ini merupakan mungkin ajakan untuk Iya. teman-teman nih harus memilih kuliah di YPUP. Mungkin mengawali pembicaraan kita Bu Nani ya, akrabnya disapa Bu Nani ya, Tribuners. Bu Nani mungkin boleh sedikit menceritakan tidak mungkin profil dari STI YPUP ini sendiri seperti apa? Oke, terima kasih ya. Jadi
saya sebagai Direktur Pasca Sarjana itu hadir ke sini itu jadi ada sebagai duta, saya mewakili STIE dan STKIP juga. Baik. Jadi saya ingin menceritakan tentang profil kampus kita juga, kenapa mesti kuliah di YPUP. Jadi YPUP itu identik dengan kampus biru berprestasi. Wow, biru jadi, kampus berprestasi. Biru berprestasi. Ya, jadi kenapa disebut kampus biru berprestasi? Karena di kampus YPUP itu banyak mahasiswa yang memang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mengikuti ajang-ajang kejuaraan dan banyak memenangkan kejuaraan tersebut. Selain itu, kampus YPUP itu alumninya, lulusannya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi alumni-alumni baik S1 STIE-nya, baik STKIP maupun pasca sarjana itu sudah banyak yang menjadi orang-orang penting ya, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta, baik anggota legislatif juga banyak, eksekutif juga. Jadi ayo kuliah di pasca YPUP, kuliah di STIE YPUP dan STKIP YPUP, karena alumninya itu sudah teruji, sudah banyak sudah tersebar mungkin juga ya. Nah, kalau kita mendengarkan Tribuners, memang penjelasan dari Bu Nani ini sangat luar biasa mengenai beberapa hal-hal yang juga menjadi keunggulan dari Magister ataupun juga STIE YPUP yang tadi dijelaskan oleh beliau. Nah, mungkin kita akan melanjutkan juga dengan visi misi. Sebenarnya berdirinya STIE YPUP ini sendiri pasti maupun juga Magister dari YPUP ini memiliki visi dan misi kan, Bu, untuk kedepannya ataupun juga sebagai penunjang untuk kemajuan dari kampus tersebut. Boleh diceritakan sedikit mungkin Bu Nani untuk visi misi yang sampai saat ini ada? Iya, jadi di kampus YPUP itu kita kan ada STIE. STIE itu ada program studi manajemen, ada juga program studi akuntansi. Terus di STKIP, di STIE juga kita ada pasca sarjana ya, magister manajemen. Kalau di STKIP itu ada 3 prodi, S1, Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan matematika, dan pendidikan matematika, kesehatan ya, Penjaskes dan bahasa Inggris. Sekarang itu ada prodi baru, magister pendidikan bahasa Inggris untuk S2-nya. Jadi semua itu punya visi dan misi. Jadi kalau saya mau ceritakan visi misinya satu persatu itu masing-masing ada visi dan misi. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin untuk magister boleh ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengetahui apa sih visi dan misi dari masing-masing prodi itu, bisa dibuka di link kampus kami. Itu ada di PMB ypup.id. Jadi semua itu sudah jelas sudah lengkap di dalam situ juga Bu ya, di website-nya. Visi misi di web kampus tersebut semua sudah ada. Apalagi mungkin masing-masing prodi juga memiliki visi misi yang berbeda, sehingga mungkin dibuat dalam satu website. Iya, kita buatkan dalam satu website, semua itu ini ya, semua sudah tercantum di dalamnya, semua sudah lengkap. Kalau mau tahu visi misi pasca apa, visi misi dari STIE apa, visi misi dari pasca sarjana dan STKIP itu semua sudah lengkap ada ya, dilengkap di situ, bisa dibuka juga ya Tribuners. Jadi mungkin ini yang luar biasa adalah ketika Tribuners juga ingin mencari tahu mengenai visi misi dari masing-masing prodi, dari STIE bahkan magister YPUP, itu langsung buka websitenya aja karena sudah tertera di sana juga. Lengkap dengan profil kampus. Wow, luar biasa sekali. Proses pendaftaran juga. Apalagi yang mau daftar Bu ya, itu paling penting. Tapi sebelum kita ke pendaftaran, ini kita masih kepo juga nih Bu, masih banyak yang mau saya gali juga nih dari magister pasca sarjana STIE YPUP ini sendiri. Nah, mungkin kalau untuk program unggulan, kalau di Magister YPUP sampai saat ini, khususnya di manajemen YPUP ini sampai saat ini ada program-program apa aja nih yang menjadi keunggulan di Magister YPUP sendiri, Bu Nani? Kalau kami di Magister Manajemen itu baru satu prodi ya, Magister Manajemen khusus manajemen. Di sana ada
4 jurusan. Jadi manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen keuangan daerah, dan manajemen sumber daya manusia. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Jadi di antara prodi, di antara jurusan itu saya tidak bisa bilang yang mana unggulan karena masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Tapi jadi, kalau favorit pasti ada ya? Kalau favorit itu kalau dari mahasiswanya itu banyak yang memilih dari keuangan, karena rata-rata mahasiswa kita itu sebagian besar juga ada dari BUMN ya, terus dari perbankan juga. Jadi biasanya itu, jadi yang favorit ini ada 2, keuangan dan SDM. Jadi kalau sumber daya manusia, jadi konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi yang saya lihat dari 4 prodi ini itu yang jadi favorit, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau yang dari seperti PLN ya, dari BUMN, itu dari perbankan itu rata-rata ambilnya itu keuangan. Seperti orang dari Bea dan Cukai. Kalau misalnya dari instansi pemerintah itu pada umumnya mengambilnya konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Berarti memang dari manajemen ini sendiri sudah memiliki 4 prodi yang masing-masing terbagi, 4 jurusan yang masing-masing terbagi juga di manajemen ini. Ada 2 jurusan juga yang menjadi favorit Bu ya dari versi Bu Nani sendiri ini. Tapi kalau sampai sekarang Bu Nani, gimana sih mungkin kondisi ataupun juga fasilitas yang disiapkan di kampus ya PUP sendiri ini, khususnya di manajemen magister yang di bawah pimpinan Bu Nani, gimana nih? Jadi fasilitas yang kami sediakan itu, jadi ini kan peralihan ya dari masa pandemi ke new normal endemic, ke pandemi ke endemik. Jadi pada saat kemarin pandemi itu kan kita 100% itu online bertemu kita langsung, betul. Iya, perkuliahannya online via Zoom. Kita pakai juga LMS ya, Learning Management System. Sekarang ini sudah mulai ke ini ya, endemi ya, new normal. Jadi kita akan bertemu lagi. Iya, jadi supaya ibaratnya tidak ada perubahan yang signifikan 100%, itu kita kombinasi antara online dengan offline. Berarti sistem hybrid mungkin hybrid. Kita pakai sistem hybrid. Jadi perkuliahannya itu 50-50, 50%-nya itu kita tatap muka di kampus, 50% itu kita perkuliahan menggunakan metode-metode pengajaran online, pakai LMS, kita pakai juga Google Classroom, pakai juga Zoom. Jadi kita menyadari bahwa mahasiswa kita itu banyak dari luar Sulawesi Selatan ya. Jadi itu perkuliahannya itu kita bisa menggunakan 2 opsi yang tadi ya, pakai online dan offline. Tetapi kita juga, meskipun mahasiswa kita itu dari luar, itu kita sampaikan bahwa jangan sampai mahasiswanya itu tidak kenal kampusnya. Jadi betul-betul. Jadi makanya itu kita bagi 50-50, ada beberapa pertemuan itu di kampus, terus ada pertemuan itu kita menggunakan metode perkuliahan online. Baik, jadi ada keseimbangan yang dibuat dari program ataupun juga bentuk metode pembelajaran yang ada di YPUP ini sendiri. Baik, luar biasa sekali ya untuk Bu Nani. Mungkin di samping fasilitas dan juga program, kan banyak juga nih mungkin Bu yang bertanya, tapi gimana sih mungkin untuk tenaga pendidik yang disiapkan di Pasca Sarjana Magister Manajemen? Nah, gimana nih dosen-dosennya? Ya kan pasti kan beda juga nih ya Bu yang ditemuin. Itu jadi, seperti apa Bu? Saya itu menginginkan semua dosen itu kita istilahnya kita sistemnya sersan, serius tapi santai ya. Jadi kalau di Pasca itu mahasiswanya itu rata-rata sudah kerja semua ya, sudah pejabat-pejabat di tempat kerjanya masing-masing. Jadi kalau di tempat kerja sudah penuh dengan stres seperti itu, terus masuk di dunia kampus juga seperti itu. Jadi bagaimana kita siasati, bagaimana kita kasih mahasiswa itu merasa enjoy dan nyaman dengan metode perkuliahan yang kita punya di kampus. Jadi pengajar di Pasca Sarjana itu ada yang guru besar, profesor, itu ada doktor dari dalam dan luar negeri, dari Makassar maupun di luar Jawa, Makassar. Jadi pengajar kita juga itu ada yang memang dari akademisi murni, ada yang dari praktisi.
Baik. Ya, jadi kalau kami punya ketua program studi itu praktisi dari perbankan. Jadi dari Bank Indonesia dia mantan Kanwil BNI Jogja. Dan juga ikut mengajar juga saat ini. Berarti memang luar biasa untuk tenaga pendidik yang disiapkan. Bukan hanya dari akademisi, tapi juga ada dari praktisi yang secara langsung turun tangan juga nih untuk memberikan pengalaman ditambah dengan skill-skill ilmu ya Bu ya. Jadi bagaimana kita di pasca itu kita mengawinkan antara teori dan praktek. Kalau praktek kan mahasiswa sudah punya, tapi bagaimana mahasiswa yang sudah menguasai praktek ini itu dipertemukan dengan teori-teori sehingga mereka mengawinkan antara supaya match antara teori praktek yang selama ini mereka jalankan dengan teori yang mereka dapatkan di perkuliahan. Luar biasa. Artinya ada keseimbangan antara kedua tersebut sehingga bisa membuat sempurna nih nanti kalau udah menghasilkan magister manajemen yang berkualitas, yang handal, yang menguasai tidak hanya teori tapi prakteknya juga. Sehingga nanti pasti prospek kerja ke depan akan semakin luas. Tapi sebelum kita bahas prospek, Bu Nani, ini banyak juga nih yang bertanya. Sampai sekarang mungkin untuk magister manajemen di YPUP ini sendiri di Pasca udah akreditasi apa sih? Ya, kalau kita di Pasca itu akreditasinya baik sekali ya. Oke, jadi akreditasinya itu baik sekali, akreditasi B. Jadi itu kita menyadari salah satu yang di persyaratan untuk kenaikan pangkat dari pegawai itu tuh lihat akreditasinya juga. Jadi kita selalu menjaga apa-apa ketentuan dari yang ditetapkan oleh BAN PT supaya menjaga agar akreditasi kita stabil. Kalau perlu kita usahakan akan meningkat pastinya. Kalau mungkin sampai saat ini persiapan mungkin untuk menuju akreditasi A ke depannya sudah ada persiapan juga, Bu Nani ini. Sementara persiapan. Wow, luar biasa. Tapi pasti harapan kita semua bukan hanya B tapi bisa A serta unggul ya ke depannya. Jadi sehingga bisa menghasilkan, kalau kata Bu Nani ini bisa menghasilkan magister-magister yang di luar sana bukan hanya secara teori tapi juga praktisi handal dan balance keduanya. Baik Bu Nani, mungkin kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bu Nani karena sudah ada beberapa pertanyaan yang spesial juga yang pasti nanti Bu Nani harus bantu Kinan dan Tribuners jawab nih, masih mengenai pasca sarjana manajemen di YPUP. Kenapa harus memilih kuliah di YPUP? Untuk itu Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti
ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, senang sekali kita kembali berjumpa di segmen kedua ini. Tentu saja masih dalam program Bincang Kampus dan masih bersama Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STI YPUP Kota Makassar. Wow, kita akan melanjutkan juga di obrolan kedua ini, di segmen kedua ya. Tepatnya tadi kita sudah mendengar juga beberapa program unggulan, terus juga suasana metode pembelajaran yang ditawarkan, suasana kampus, fasilitas yang ada, bahkan tenaga pendidik yang disiapkan di kampus YPUP ini sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya ini juga sangat menarik Tribuners, karena nanti Bu Nani ini harus bantu kita jawab juga beberapa pertanyaan yang selalu saja dikaitkan dengan pendidikan tinggi. Biasa kan ada pertanyaan gini, setelah sarjana mau kemana nih? Nah, kalau untuk di Magister, khususnya di Pascasarjana Magister Manajemen ini sendiri, Bu Nani, kira-kira ke depannya kalau prospek kerja nih boleh diceritakan sedikit, alumninya nih sudah banyak kerja di mana aja mungkin untuk prospek kerja ke depan? Oh, iya. Silakan Bu. Makasih ya Mbak Kina. Iya. Oke, jadi saya ingin ceritakan itu alumni dari pasca sarjana. Kalau alumni YPUP itu dari tahun 74 ya, itu alumninya sudah ribuan. Kalau kami itu tahun 2000-an ini ya pasca. Oke. Alumninya kita itu sudah tersebar di beberapa instansi ya, instansi pemerintah ya. Jadi alumni kita itu Pak Kasat ya, Pak Dudung itu alumni pasca sarjana. Ada beberapa anggota dewan juga di Makassar maupun di pusat, alumni dari YPUP juga. Terus kita ada kepala-kepala PLN, BNI yang alhamdulillah setelah selesai dari pasca sarjana itu langsung diberikan kepercayaan untuk memimpin. Ya, jadi kepala, ada yang kepala BNI Matoangi, ada kepala BNI Goa juga, dari Bea dan Cukai juga, itu alumni kita di sana. Alhamdulillah sudah beberapa yang menjadi pimpinan. Luar biasa. Di pemerintahan juga, seperti juga di sekolah-sekolah. Alumni kita itu yang tadinya sebelum selesai itu cuma guru ya, guru biasa, belum pegang jabatan. Setelah selesai itu alhamdulillah itu karena ada tracer studi juga yang kita selalu pantau untuk memantau alumni kita di mana saja dia terserap kita selalu memantau itu. Alhamdulillah ada yang setelah selesai itu jadi kepala sekolah, jadi pejabat-pejabat ya itu. Jadi sangat banyak dan variatif juga ya Bu ya. Variatif. Jadi bupati juga ada. Wow, luar biasa loh nih Bu. Berarti jadi pimpinan di daerah juga tetap ya. Oke. Berarti tidak menuntut sekalipun dia lulusan manajemen bisa bekerja di mana saja. Iya, berarti memang prospeknya sangat luas dan bisa mencakup banyak profesi seperti apalagi itu. Kalau magister manajemen memang dipersiapkan untuk jadi pimpinan, pemimpin, manajer. Baik. Ya. Apalagi pimpinan kita saat ini perempuan ya. Ya, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi nih Tribuners. Mungkin dilanjutkan dengan program beasiswa. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan bagi beberapa mahasiswa yang mungkin mau melanjutkan magisternya Bu. Biasanya kan cari beasiswa nih di mana. Nah, kalau untuk di manajemen magister di YPUP ini sendiri, persiapan ataupun juga program beasiswa apa aja nih yang disiapkan Bu Nani? Iya, jadi ini karena saya tadi dipesan juga kayak saya membawa STI keseluruhan, jadi STI untuk S1 ya, manajemen dan akuntansi serta STKIP. Jadi kita di kampus itu ada program beasiswa untuk S1 itu beasiswa KIP namanya.
Baik. Kartu Indonesia Pintar ya. Pintar. Jadi itu untuk yang kurang mampu itu bisa pakai beasiswa tersebut. Terus ya. ada beasiswa dari kita kerjasama juga dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Itu ada beasiswa yang disediakan. Selanjutnya untuk S1 juga itu ada beasiswa yang disediakan oleh yayasan. Ketika ada mahasiswa itu yang mengikuti kejuaraan ataupun ajang-ajang tingkat nasional dan mereka mendapatkan juara ataupun prestasi itu, maka pihak kampus akan memberikan, pihak yayasan akan memberikan beasiswa. Berarti beragam juga. Beragam. Bukan hanya mungkin dari bantuan dari ekonomi, tapi juga prestasi, Bu ya? Iya, dari prestasi. Okay. Selanjutnya di kampus kami juga itu ada kemudahan, itu pembayaran bisa kita angsur, baik S1 maupun S2. Jadi kalau memudahkan nih ya. Apalagi kan sekarang kondisi ekonomi kan belum stabil. Betul. Jadi setelah pandemi, setelah Bu. pandemi, jadi biasanya ada mahasiswa yang memang berkeinginan untuk kuliah, tetapi tidak punya kemampuan. Jadi itu kalau misalnya punya kartu prasejahtera bisa pakai beasiswa KIP, tapi kalau misalkan misalnya ini tidak punya, itu bisa diangsur ya. Jadi mungkin pembayaran pertamanya itu berapa dibayar, nanti ada sumber dana berikutnya baru ditambah pembayarannya. Ya, itu prinsipnya kita mau kasih kemudahan. Betul. Kalau bisa dikasih kemudahan, kenapa mau dipersulit? keren. Sepanjang tidak melanggar aturan yang ditetapkan ada oleh LLDikti. Jadi kita betul-betul itu menjaga setiap aktivitas yang kita lakukan itu memang kita mau kasih kemudahan, memberikan pelayanan yang terbaik buat mahasiswa. Tetapi kita tetap ingat kita ada aturan dari LLDikti. Sepanjang itu tidak bertentangan, kenapa kita mau kasih susah-susah? Kalau bisa mudah, kenapa mau susah? Jadi kalau bisa mudah kuliah di YPUP, ngapain jauh-jauh cari gitu ya, Bu ya? Akreditasinya juga itu. Kan itu dicari sama mahasiswa. Iya, luar biasa sekali memang. Berarti memang banyak kemudahan sebenarnya yang sudah dipersiapkan, yang ditawarkan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi selanjutnya. Nah, berarti kalau Kinan nih, Bu, mau jadi anak Magister Manajemen YPUP, berarti ada program beasiswa juga dia yang disiapkan. Jadi, di samping itu, mungkin kalau untuk ini, Bu, cara daftarnya nih? Kalau Kinan mau jadi bagian dari YPUP sendiri gimana nih? Jadi kalau mau daftar itu pakai itu tadi link yang untuk ada, informasi jadi linknya itu pmbypup.id. Jadi semua itu di situ ada petunjuknya, kelengkapan berkas apa yang harus dilengkapi, yang dipenuhi. Pokoknya kalau buka itu semua sudah lengkap, sudah ada profil, visi misi kampus, terus kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita lakukan juga sudah ada. Sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Kalau di pasca itu beasiswa itu untuk sementara karena rata-rata sudah kerja, itu beasiswa itu biasanya untuk S1. Kalau S2 ini belum ada beasiswa kecuali memang disediakan dari tempat kerjanya masing-masing. Seperti misalnya di BNI, mahasiswa BNI itu memang mereka dikuliahkan oleh diberikan beasiswa. Cuma itu kita kasih kemudahan ya. Jadi pembayaran di YPUP juga itu, kuliah di YPUP baik S1 maupun S2 itu relatif tidak mahal ya. Tuh, jadi kemudian itu untuk alumni S1 yang mau lanjut ke S2 itu kita ada potongan harga tersendiri, harga khusus. Karena mahasiswa S1 YPUP ya. Baik. Tapi tanpa mengurangi mungkin mahasiswa di luar YPUP sendiri yang mungkin ingin melanjutkan studi magisternya di manajemen pasca sarjana YPUP ini udah ada disiapkan juga, Bu ya. Beberapa beasiswa yang tadi Bu Nani sempat share ke kita semua. Baik, Bu, ini kayaknya kita selain membahas mengenai beberapa informasi terkait YPUP ini sendiri, kayaknya kurang afdol deh kalau kita nggak tahu gimana sebenarnya sepak terjang atau perjalanan karir dari Budir kita pada sore hari ini di studio Tribun Timur. Nah, kalau Kinan dengar-dengar ini dapat informasi, Ibu juga memang baru sekitar 6 bulan terpilih menjadi direktur. Betul, semoga juga pasti amanah dan kedepannya semua program yang Ibu siapkan ini bisa berjalan baik. Amin. Tapi di samping itu boleh nggak, Bu, mungkin cerita sedikit gimana sih
rasanya menjadi akademisi, Iya, jadi memulai karir Ibu dari tahun berapa sampai saat ini sudah terpilih menjadi direktur di Pasca Sarjana Manajemen YPUP. ya. Gimana Bu Nani, silakan. Jadi kalau ditanya tentang akademisi, saya sudah lama ya jadi akademisi. Jadi selesai S1 itu tahun 2002 ya. Oh, Kinan berarti baru 2 tahun tuh Bu. Ya. Itu dari tahun 2002 itu selesai S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kebetulan pada saat itu aturan itu belum mengharuskan dosen itu S2. Jadi selesai masuk itu saya ada bergabung dengan salah satu sekolah tinggi ya di Makassar pada saat itu. Jadi di situ saya mulai merintis karir. Kebetulan sekolah itu ada juga SMK-nya. Jadi saya juga jadi guru juga, dosen dan guru juga. Dosen dan guru. Kemudian setelah itu saya lanjut kuliah di S2. Setelah lanjut di S2 itu sudah ada aturan bahwa dosen itu harus S2 semua. Jadi semua harus sekolah. Jadi bertepatan Bu ya? Bertepatan setelah itu. Terus ada aturan lagi kalau mau berkembang itu dosen tidak hanya di magister saja tapi harus ambil S3 juga. Akhirnya saya pakai beasiswa ya, salah satu kampus yang tempat saya sebelumnya itu, jadi untuk mencari pengalaman ya. Jadi alhamdulillah mengajar di beberapa kampus itu memberikan banyak pengalaman dan manfaat bagi saya ya. Jadi setelah lulus S3 itu saya mengajar di salah satu sekolah tinggi ekonomi di Makassar. Baik. Setelah itu saya dipercaya untuk menjadi memegang direktur di Pasca Sarjana baru kurang lebih 6 bulan. Oke. Tapi rasanya menjadi direktur dan perempuan nih ya sebagai pimpinan gimana tuh Bu Nani? Ya, jadi segala sesuatu itu yang kita hadapi pasti ada suka dan duka ya. Ada tantangan tersendiri. Betul pasti. Ya. Jadi prinsip saya tidak melihat saya sebagai wanita ataupun ini. Jadi bagaimana saya sebagai pemimpin itu harus bijaksana ya. Betul. Saya betul-betul ingin agar saya memperbaiki kinerja saya, bagaimana saya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Khususnya ini apalagi kalau kita berbicara dengan dunia pendidikan ya, itu pastinya ada amal jariah ya. Nanti kita akan peroleh. Jadi bagaimana dengan aktivitas yang kita lakukan itu bisa memberi manfaat tidak hanya kepada institusi kita tapi kepada masyarakat luas, memberikan sumbangan bagi kemajuan negara ini ya, khususnya di bidang pendidikan, mencetak para magister-magister dan sarjana-sarjana yang unggul di bidangnya yang bisa memasuki dunia kerja sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup di masa depan. Luar biasa, aku sampai terharu loh, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah dong buat Bu Nani pada sore hari ini. Saya ikut tanda tepuk tangan juga. Bu. Ini Kinan langsung dapat pencerahan bahwa memang perempuan itu wajib untuk mengejar pendidikan, mengenyam pendidikan, karena pada akhirnya itu akan banyak pengalaman yang akan membuat kita sampai pada posisi yang terbaik, yang nantinya kita akan menyebar manfaat untuk banyak orang. Seperti dari versi pengalaman dari Bu Nani yang memulai bisa toji. Iya, perempuan bisa toji katanya. Yang memang memulai karir dari tahun 2002 sampai saat ini beliau dipercaya menjadi direktur Pasca di YPUP untuk manajemen. Ini luar biasa sekali. Mungkin yang terakhir Bu Nani sebelum kita closing statement, ini salah satu opini yang mungkin Bu Nani bisa sampaikan juga. Bagaimana sih Bu Nani memandang pendidikan tinggi di era digitalisasi? Seperti apa Bu Nani? Oke, jadi sekarang itu apapun itu bukan hanya di pendidikan sudah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya digitalisasi. Baik. Oke, jadi apalagi di perguruan tinggi ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu kemarin ada dengan adanya era digitalisasi itu kemudian ada pandemi yang melanda, itu salah satu hikmah yang bisa diambil di situ ternyata dengan ada
cobaan yang diberikan Allah ya Tuhan kepada kita itu dengan adanya era digitalisasi itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa manfaatkan sampai sekarang bahwa ternyata kuliah itu tidak mesti tatap muka. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai sumber, berbagai media ya, media pembelajaran yang ada. Bahkan setelah masuk ke endemi, bukan lagi pandemi, itu masih kita manfaatkan ya. Jadi di kampus kita itu ada namanya aplikasi Simple ya. Jadi semua untuk memudahkan mahasiswa itu pengurusan KRS, untuk belanja KRS itu semua, untuk mengecek nilai-nilainya itu semua itu bisa melalui Simple. Jadi kalau misalnya kemarin itu waktu pandemi kan beberapa mahasiswa yang berada di luar kota ya, jadi kita sempat ada beberapa yang apa istilahnya PSBB ya, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu juga. Terus kita ada aturan yang kita tidak boleh keluar dari wilayah kita. Itu dengan adanya Simple itu sangat membantu, sangat memudahkan ya. Jadi dengan era digitalisasi memang itu kita harus memanfaatkan teknologi khususnya untuk dunia pendidikan. Jadi saya rasa itu dunia pendidikan dan digitalisasi itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain ya. Jadi dengan adanya Simple yang diterapkan di YPUP itu baik untuk tingkat S1 dan S2 itu memudahkan sekali mahasiswa untuk mengecek nilainya, untuk belanja KRS dan sebagainya, itu semua bisa lewat Simple. Pembayaran juga lewat online. Jadi meskipun tidak usah keluar, apalagi sekarang era digitalisasi, membayar kuliah transfer saja ya, pakai sistem SMS transfer ya, banking ya, nggak usah antri lagi nih Bu ya, tidak usah antri lagi. Baik. Nah, jadi bukan hanya, saya rasa bukan hanya di dunia pendidikan, pokoknya semua itu tidak bisa lagi terpisahkan ya dengan digitalisasi sekarang. Ya, baik. Terima kasih Bu. Apalagi memang seperti saat ini ya, perbincangan kita dengan Bu Nani ini juga merupakan salah satu pengaruh dari digitalisasi yang membuat kita sudah bisa bersosialisasi bahkan tentang pendaftaran yang disiapkan di Pasca Sarjana Manajemen Magister khususnya di YPUP Kota Makassar bersama Bu Nani. Baik Bu Nani, sebelum itu mungkin sebelum kita akhiri kayaknya kurang afdol nih kalau Bu Nani nggak ngasih kita kata-kata inspirasi asik. Bukan kata-kata inspirasi ya, yang juga akan menutup perbincangan kita pada hari ini ataupun juga closing statement. Kira-kira mungkin Bu Nani, tadi kita sudah membahas juga mengenai kuliah di YPUP itu seperti bagaimana, terus juga beberapa program yang ditawarkan, fasilitas yang ada di sana, bahkan beasiswa Tribuners tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Direktur pada hari ini. Yang terakhir mungkin Bu Dir, apa nih kira-kira harapan ataupun juga kesan dan pesan ataupun ajakan kepada seluruh calon mahasiswa ataupun juga mahasiswi yang nantinya akan menjadi keluarga besar di Magister YPUP Manajemen. Silakan Bu Nani. Iya, jadi ini saya mengajak semua masyarakat ya untuk bergabung di kampus YPUP, baik di STIE, di STKIP dan Pasca Sarjana YPUP. Pokoknya tidak rugi loh kalau bergabung di Pasca, pembayarannya tidak mahal, bisa diangsur, ada beasiswa juga, terus staf pengajar yang berkompeten dan berkualitas di bidangnya. Oke, jadi ayo sama-sama bergabung di Kampus Biru, kampus berprestasi. Oke. Kampus Biru, kampus berprestasi. Ini tagline yang sangat luar biasa loh Bu. Jadi bukan cuma biru tapi berprestasi. Baik, terima kasih banyak Ibu Kapriani, luar biasa sekali hari ini. Bukan cuma cantik, bukan cuma kayak pengalaman, tapi juga ternyata ada beberapa hal yang ditawarkan oleh beliau mengenai suasana kampus yang ada di YPUP. Terima kasih Bu, semoga juga kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk menebarkan manfaat untuk banyak orang, apalagi tentang ilmu-ilmu yang ada di YPUP dan juga perjalanan karir sebagai Ibu Direktur kedepannya bisa memberikan impact yang baik juga untuk kampus tentunya. Mudah-mudahan nanti masih diundang kembali. Siap Bu, nanti kita akan undang lagi sama ya. Tribun. Betul. Apalagi untuk kedepannya kita akan bahas lebih banyak lagi nih Bu. Terima kasih banyak Ibu Dr. Kapriani MSI selaku Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen STI YPUP Makassar sudah mau meluangkan waktu dan juga bergabung bersama kita semua dalam Bincang Kampus pada sore hari ini.
Baik, Tribuners, aduh saya sangat senang sekali bertemu sosok perempuan yang sangat luar biasa dan hebat dalam dunia pendidikan bersama Ibu Dr. Kapriani SE MSI selaku Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STI YPUP Makassar yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, khusus di episode kita pada Jumat hari ini dalam Bincang Kampus episode kali ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Bincang Kampus setiap Jumat, karena setiap episode kita akan selalu menghadirkan narasumber dengan berbagai topik dan tema yang pastinya juga menarik dan hangat untuk diperbincangkan. Saya Kinan Aulia, wakil kru yang bekerja pamit. Terima kasih kepada narasumber kita. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.